Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada pagi hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Duduk sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kau mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tapi si orang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, "Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentaran dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita. Saudaraku, setiap kali masuk kepada masa Paskah, saya akan mengingat kisah ini, yaitu para perempuan yang saleh datang ke kubur untuk meminyaki Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa karena murid-murid Tuhan yang bahkan di antara mereka ada beberapa orang yang sangat pemberani, mereka mengunci diri di ruang atas menutup dengan rasa takut dan rasa was-was yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Petrus ditanyai tentang Kristus Yesus ketika malam sebelum besok disalibkan, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Ketakutan meliputi murid-murid pada waktu itu, dan memang secara manusia itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi adalah satu hal yang sangat luar biasa terjadi, bahwa para perempuan saleh ini, mereka seolah mengabaikan rasa takut mereka. Mereka mengeluarkan uang mereka untuk mereka membeli rempah-rempah dan hendak merempah-rempahi Tuhan. Dan rempah-rempah yang dimaksud ketika dibuat untuk jenazah agar tidak cepat pembusukan. Dengan demikian sebenarnya mereka ini pun tidak mengingat bahwa Tuhan akan bangkit. Mereka mungkin sudah mendengarkan pengajaran Tuhan tentang bahwa dia akan bangkit, tetapi mereka mungkin melupakan hal itu, sama seperti murid-murid lain yang juga melupakan hal itu. Tetapi perbedaannya adalah bahwa murid-murid Tuhan, ketika mereka lupa bahwa Tuhan akan bangkit, mereka mengunci diri. Tetapi para perempuan ini, mereka tetap dengan hati yang tulus untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, bahkan ketika Tuhan sudah mati. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari bagian ini yang patut direnungkan adalah bahwa kita harus mampu menerima Tuhan, menghidupi kehidupan beriman kepada Tuhan, bukan saja di saat-saat yang indah, tetapi juga di saat-saat yang pahit sekalipun. Para perempuan saleh ini menerima apapun yang Tuhan lakukan. Mereka dapat menerima Tuhan dan mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan ketika Tuhan hidup. Hal yang sama dapat mereka tunjukkan, mereka mengasihi Tuhan tatkala Tuhan sudah mati. Mereka dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tatkala Tuhan masih hidup.
Kalau Tuhan masih melakukan mukjizat, mereka percaya kepada Tuhan, mereka tunduk kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dalam situasi itu. Tetapi bukan hanya dalam situasi demikian, mereka juga dapat mengasihi Tuhan bahkan tatkala Tuhan sudah mati. Dengan pembacaan ini kita boleh melihat bahwa sesungguhnya mereka tidak ingat dan tidak sadar bahwa Tuhan sendiri akan bangkit sebagaimana yang Dia janjikan. Jadi para perempuan saleh ini tidak mengharapkan bahwa mereka datang ke kubur bahwa Tuhan sudah bangkit, tidak. Tapi walaupun demikian, walaupun Tuhan sudah mati, tapi tetap mereka menerima ketuhanannya, mereka tetap menerima diri mereka tentang Tuhan yang begitu mengasihi, dan sehingga mereka pun mengasihi Tuhan dengan apa adanya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, satu kali ada orang yang membeli tulang iga di pasar dengan mencoba menawar kepada sang penjual dengan berkata, berapa 1 kilo harganya? Lalu si penjual berkata, harganya 10.000 1 kilo. Sangat murah bukan? Lalu kemudian tidak terjadi lagi tawar-menawar karena sudah sangat murah. Dia pesan 3 kilo. 3 kali 10.000, 30.000. Lalu ditanya kepada si penjual, ini uang 30.000, mari kembalikan saya uang 2.000 lagi. Karena ini kan tulang-tulang semua, hanya sedikit saja dagingnya. Lalu apa yang dikatakan si penjual? Ibu, kalau ibu mau menjual iga, membeli iga dimanapun ibu membelinya, maka tulang-tulang berikut dengan dagingnya itu satu, tidak pernah dipisah-pisah. Jadi ketika 10.000 1 kilo ya 10.000. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita mau mengasihi Tuhan, maka kasihilah Tuhan, bahkan bukan hanya di saat-saat yang enak untuk kita alami, tetapi bahkan juga di saat-saat kita mengalami yang tidak enak sekalipun, kita tetap harus mengasihi Tuhan. Ketika kita menjalani hari-hari hidup yang indah, itu mudah saja bagi kita untuk percaya Tuhan dan peduli dan mengasihi pekerjaannya. Tetapi tatkala situasi menjadi sulit, menjadi suram, apakah kita mampu untuk menunjukkan kasih yang sama kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, para perempuan ini menjadi satu teladan yang baik bagi kita. Bahwa mereka menunjukkan kasih kepada Tuhan bahkan tatkala Tuhan sudah mati. Bahkan tidak ada harapan bagi mereka karena mereka lupa bahwa Tuhan akan bangkit. Tetap saja mereka membawa minyak untuk merempah-rempahi Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Tentang penerimaan, tentang kasih di saat apapun. Itu yang mereka tunjukkan. Yang kedua yang kita boleh lihat dari bagian ini adalah mereka mengetahui di awalnya itu sudah menjadi kebiasaan umum bahwa jika ada kubur yang dimeteraikan, yang dijaga para prajurit, pasti akan ditaruh batu yang besar, pasti akan ada meterai kerajaan yang tidak boleh diganggu-gugat, ibarat segel yang tidak dapat digugat atau dirusak. Kalau di zaman sekarang itu ibarat polis lain, kalau dirusak maka bisa dituntut hukuman pidana. Bahkan terlebih lagi bahwa ada para penjaga yang menjaga di pintu kubur itu atau berdekatan dengan kubur itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, karena mereka begitu kasih kepada Tuhan, mereka mengabaikan semua itu, mereka lupakan hal itu, mereka pergi saja. Setelah mereka mempersiapkan apa yang mereka harus bawa, mereka pergi. Lalu di tengah jalan mereka mulai bertanya-tanya satu dengan yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Mereka tahu bahwa di depan sana ada suatu perkara yang besar yang mereka tidak mampu pecahkan dengan kekuatannya. Bahkan ketika mereka bersama-sama untuk menggulingkan batu itu, mereka tidak akan pernah mampu menggulingkannya karena begitu besarnya. Tetapi mereka, di awalnya mereka lupa akan hal itu karena kasih yang sangat luar biasa. Hebatnya, walaupun mereka sudah tahu hari depan sana ada suatu masalah yang besar, ada suatu pergumulan yang sangat luar biasa, yaitu pintu kubur itu yang ditutup dengan batu yang besar, tetap saja mereka melangkah untuk sampai ke sana. Sudah ada pertanyaan, sudah ada pergumulan, sudah ada suatu tantangan, sudah suatu hal yang memberatkan. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Itu justru tetap membuat mereka tetap berjalan sambil bertanya satu dengan siapa, dan siapa.
Sebuah pertanyaan sangat luar biasa besarnya. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab berkata, ketika mereka sudah mendekat, maka mereka boleh melihat ternyata pintu kubur telah terbuka. Saudara-saudara, perjalanan hidup beriman kita, perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup beriman di antara saudara dan saya, kita semua, kita harus tetap berjalan di dalam jalan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada suatu pertanyaan besar, bahkan ketika ada suatu keraguan, bahkan ketika ada suatu pergumulan, bahkan ketika ada suatu tantangan yang sangat luar biasa, itu tidak boleh membuat kita berhenti beriman. Itu tidak boleh membuat kita berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus tetap berjalan. Dan di depan sana kita akan melihat ada pertolongan Tuhan. Di depan sana kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi. Ada kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, itu yang dialami oleh para perempuan yang saleh ini. Ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mereka tidak akan mampu memecahkan masalah itu. Tapi mereka terus berjalan. Lalu kemudian mereka melihat pertolongan Tuhan. Jika saudara hari ini memiliki satu pertanyaan yang besar dalam pengalaman hidup saudara, memiliki pergumulan yang sangat besar, ada batu pergumulan yang besar dalam kehidupan saudara, maka jangan berhenti berjalan dalam Tuhan. Jangan berhenti beriman kepada Tuhan. Karena ketika saudara terus beriman kepada Tuhan dalam perjalanan hidup saudara, di depan sana saudara akan melihat ada jawaban Tuhan. Tapi jika saudara mengambil keputusan untuk berhenti beriman, jika saudara mengambil keputusan untuk berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara tidak akan dapat pernah melihat pertolongan yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan. Saudara tinggal memilih, apakah Anda akan tetap beriman kepada Tuhan? Apakah Anda akan terus melanjutkan aktivitas iman saudara? Apakah Anda terus melanjutkan aktivitas hidup percaya kepada Tuhan? Atau Anda berhenti, atau bahkan menghindar, atau bahkan meninggalkan perjalanan hidup beriman itu? Dan jika saudara berhenti, saudara tidak akan pernah melihat jawaban. Saudara tidak akan pernah melihat solusi. Saudara tidak akan pernah melihat pertolongan. Tapi jika saudara tetap berjalan dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka saudara pada akhirnya akan melihat ada tangan Tuhan yang memberikan pertolongan. Itu yang kedua yang kita dapat renungkan dari bagian ini. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, tatkala mereka telah melihat pintu itu telah terbuka dan mereka masuk, dan mereka dikejutkan dengan suara malaikat yang berkata, "Jangan takut." Saudara-saudara, kisah kebangkitan Tuhan akan selalu mengingatkan kita agar kita jangan takut. Seorang yang pernah berbincang dengan saya, seorang perwira yang sangat-sangat, boleh saya katakan dari tubuhnya yang kekar, saya berpikir bahwa dia tidak memiliki rasa takut. Ketika saya bertanya, apakah Anda pernah rasa takut? Dia mengatakan, pernah. Dan hampir semua orang pernah merasakan rasa takut. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan Tuhan pun pernah merasakan rasa takut. Saudara yang terkasih, kita semua pernah merasakan rasa takut. Tuhan ketika di Taman Getsemani, dia pun pernah merasakan rasa takut. Rasa takut bukan karena rasa takut untuk dilukai, tapi rasa takut di mana apakah dia akan sampai kepada Golgota untuk menanggung dosa kita atau tidak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kisah kebangkitan dari Tuhan kita, itulah kisah yang memberikan kita keberanian, di mana Tuhan sendiri melalui malaikatnya, atau bahkan Tuhan setelah kebangkitannya juga, yang berulang kali berkata, "Jangan takut." Kematian adalah hal yang paling menakutkan bagi orang yang berdosa. Karena harapannya hanya tinggal satu, yaitu ke neraka. Tapi karena kebangkitan Kristus, maka ada harapan untuk hidup yang kekal. Maka dengan demikian, kematian tidak lagi sesuatu yang harus membuat kita ketakutan untuk seterusnya. Tetapi kita harus memiliki suatu kepercayaan bahwa Tuhan telah menaklukkan maut, dan kita mewarisi kehidupan yang kekal. Siapa yang percaya kepada Dia? Itulah sebabnya malaikat berkata, "Jangan takut." Dan dia berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Lihatlah di mana mereka membaringkan Dia. Dan mereka mengamati tempat itu, dan ternyata benar bahwa Dia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sana. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan,
Dikatakanlah kepada mereka, pergilah kepada murid-muridnya dan katakanlah bahwa dia telah mendahului kamu ke Galilea. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih nama Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan adalah suatu berita yang harus membuat kita bangkit dari ketakutan, bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan Tuhan seharusnya membuat kita bangkit untuk boleh memiliki iman bahwa Dia sanggup menggulingkan batu pergumulan kita. Kebangkitan Tuhan juga mengajak kita untuk kita menjadi orang-orang yang memberitakan kabar itu dengan cepat-cepat. Ketika malaikat itu berkata kepada para perempuan saleh ini, maka dikatakan mereka pergi berlari dengan gentar. Tentu dengan gentar, bukan dengan rasa takut akan kehilangan, atau takut karena pengancaman atau penganiayaan, tetapi suatu kegentaran yang sangat luar biasa bahwa ada berita yang sangat agung, Yesus sudah bangkit dan harus segera disampaikan kepada murid-murid Tuhan. Mereka berlari-lari untuk memberitakan kabar itu. Ada banyak orang Kristen yang mengetahui kabar baik, dan begitu banyak kabar baik yang telah direkam di pikirannya, di ingatannya, karena berulang kali didengarnya di khotbah minggu, khotbah ibadah-ibadah keluarga, ataupun ibadah tengah minggu, tetapi tidak pernah disampaikan kembali kepada orang lain. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, mari biarlah Paskah mengingatkan kita akan tugas kita memberitakan kembali bagi orang lain. Hari ini kita diingatkan bahwa perempuan saleh itu setelah mereka mendengar Yesus sudah bangkit, mereka pun bersegera memberitakan kabar itu kepada para murid Tuhan yang lainnya. Apakah Anda hari ini mau memberitakan kabar yang sama bagi dunia? Melalui perkataan saudara dan melalui hidup saudara untuk boleh memberitakan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup di tengah dunia. Mari saudara terkasih nama Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Milikilah kasih kepada Tuhan. Milikilah kesetiaan dan pengorbanan, kesetiaan kepada Tuhan, bukan hanya di saat-saat yang indah. Jalanilah perjalanan beriman, bahkan ketika ada satu tantangan, ada satu pergumulan yang besar, seperti batu yang ada di pintu kubur. Tetapi tetaplah berjalan dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena di depan sana, engkau akan mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Lalu beritakanlah semua pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kepada dunia, kepada sekeliling, kepada tetangga, kepada banyak orang. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menaruhkan itu dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Memampukan kami jadi pelaku-pelaku akan kebenaran-Mu. Dikala kami lemah, Engkau kuatkan kami. Dikala kami berkekurangan, Engkau cukupkan kami. Dikala kami bersedih, Engkau hiburkan kami. Kami akan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Kami akan tetap berjalan dalam jalan iman kami kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah undur, karena Tuhan yang maha baik bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara kami yang mendengarkan khotbah pada minggu ini, Tuhan jamah, Tuhan tolong, berilah mereka solusi dari seluruh pergumulan mereka. Lalu bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan. Para pemimpin dari tingkat presiden sampai tingkat RT, Tuhan berikan mereka hikmat. Daerah-daerah yang dilanda bencana pada beberapa hari yang lampau, Tuhan tolong, agar segalanya boleh teratasi dengan kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Beri penghiburan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan pemulihan, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertolongan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua, jalani hidup beriman dengan sungguh-sungguh,
Dan percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.